Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Yunxiao tercengang, dia segera memanggil 3 kepala dan 6 lengannya dan dengan cepat melakukan mantra. Suara renyah tiba-tiba terdengar dari 2 senjata iblis, dan pusaran muncul di samping Yunxiao, seperti awan gelap. Ekspresi wasit sedikit berubah, seolah-olah dia telah merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Dia meningkatkan kekuatan di tangannya dan menyerang dengan liar. Yunxiao membuka matanya, dan secercah pencerahan melintas di dalamnya saat dia berteriak, "Ledakan Star Jade!" Kedua senjata iblis itu bergetar hebat, seolah-olah mereka akan dilelehkan oleh kekuatan bintang jade. Xiao Hong, yang bertarung di bawah, tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak kencang saat dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Boom boom boom, serangan habis-habisan Yi mendarat pada keterampilan pamungkas Master Iblis, dan itu seperti sepasang tinju yang mengenai pelat besi. Ledakan, bang, 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 ledakan. Manik-manik susunan meledak satu persatu, meledakkan cincin gelombang cahaya. Keduanya terkena kekuatan yang menakutkan pada saat yang sama dan dikirim terbang. Cahaya iblis melesat ke langit dan menembus langit. Ekspresi Yi sangat jelek saat dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Dia dikirim terbang lebih dari 1000 kaki jauhnya oleh benturan sebelum dia bisa secara paksa menstabilkan dirinya. Adapun Yunxiao, dia dikirim terbang seperti bola meriam dan menghilang tanpa jejak. Setelah bergegas keluar ribuan kaki, petir menyambar di tubuhnya dan menghilang, mengambil inisiatif untuk menghilang. Wajah Yi menjadi gelap dan dia menjadi waspada. Dia berkata dengan suara dingin, bersembunyi dan bersembunyi bukanlah yang harus dilakukan yang kuat. Hehe, pemenang mengambil semuanya. Di mata saya, hanya ada pemenang dan pecundang, tidak ada orang lemah atau pembangkit tenaga listrik. Sebuah bantahan terdengar, tetapi gelombang suara datang dari segala arah. Setelah setiap kata ditransmisikan, suku kata berikutnya berasal dari kisaran yang sama sekali tidak dapat dipahami. Setelah dia selesai berbicara, Feng Du gagal menemukan tempat persembunyian Yunxiao, keluar dan ambil langkah lain dariku. Dia berkata dengan marah. Alasannya, kali ini, itu hanya 2 kata sederhana, dan juga tidak diketahui dari mana asalnya. Jika Anda bisa mengambil salah satu gerakan saya, kata wasit, saya akan melupakan masalah suku Kun dan pergi. Mulai sekarang, kami akan membiarkan suku Kun hidup dan mati sendiri, dan kami tidak akan ikut campur. Serangan dari mereka berdua barusan menghancurkan bumi, dan mata hampir semua orang terfokus pada langit. Semua orang terkejut dengan kata-kata Yi, dan mereka semua memiliki pemikiran yang berbeda. Hakim sangat gembira, tetapi dia juga khawatir apakah Yunxiao bisa menahan serangannya. Sekarang, tampaknya Yunxiao benar-benar dirugikan. Jika dia yakin akan menang, dia tidak perlu bersembunyi. Deng, di sisi lain, memiliki ekspresi gelap, kebencian melintas di matanya, pikirannya tidak diketahui. Yomi dan Mi memiliki ekspresi rumit saat mereka melihat ke langit, tapi kekuatan Yi dan Yunxiao tidak dapat diprediksi, dan mereka hanya bisa mengagumi mereka. Pipa, tiba-tiba, sambaran petir melintas di suatu tempat, dan Yunxiao terwujud dari kehampaan, menatap dingin ke arah Phoenix. Saat dia muncul, dia langsung terkunci oleh indera ilahi pihak lain, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Tetapi dia tahu bahwa karena gereja telah membuat janji, mereka tidak akan menyerangnya. Lagi. Penampilan Yunxiao mengejutkan hakim. Dia mencibir dan berkata, "Hehe, kamu benar-benar sombong, kamu pasti terluka cukup parah oleh pukulan itu sekarang, kan? Apa hak kamu untuk memblokir salah satu gerakanku?" Yunxiao menepuk debu dari tubuhnya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan Hu. Semua orang di suku telah mendengar apa yang baru saja dia katakan. Kami akan menggunakan satu gerakan sebagai batas untuk menyelesaikan masalah suku Kun." Hakim mengerutkan kening. Dia telah merencanakan untuk membujuk Yunxiao untuk keluar dan kemudian membunuhnya dengan satu gerakan. Sekarang, tampaknya pihak lain penuh percaya diri. Tidak diketahui dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia bisa memblokir serangan yang mulia iblis. Selain itu, ledakan bintang jade pasti membuatnya terluka parah.
dan dia mungkin tidak akan bisa menggunakan senjata iblis 6 jalannya, itu akan menjadi mimpi bodoh untuk mengambil salah satu serangannya. Panah di akhir penerbangannya, Guye tertawa, Anda tidak bisa mengalahkannya dengan tinju Anda, jadi Anda ingin menggunakan skema. Petik 2. Yun Xiao memutar pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, pikirkan apapun yang kamu inginkan. Baiklah, satu gerakan itu. Wajah Yi tenggelam dan dia segera membuat keputusan, dia mengangkat tangannya dan mengumpulkan sejumlah besar manik-manik hitam di sekelilingnya lagi, yang melompat-lompat. Jari-jari manik-manik itu beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat, ruang di sekitarnya tampaknya telah menjadi domain, dan itu sepenuhnya di bawah kendalinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yun Xiao mengangkat tangannya dan mengepalkan kelima jarinya menjadi cakar. Semburan pedang Qi melesat keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi massa padat di telapak tangannya, memancarkan niat dingin yang samar. Murid hakim menyusut saat dia menatap bola pedang Qi, sudut mulutnya melengkung dengan cara mengejek, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Tapi, wajah Yun Xiao mulai terlihat sedih, saat semakin banyak energi pedang yang mengembun di telapak tangannya, dia tidak hanya meringis kesakitan, tetapi juga gemetar tak terkendali. Tatapan wasit akhirnya berubah menjadi serius. Meskipun massa pedang putih Qi adalah ilusi, sepertinya ada pedang kecil yang perlahan terbentuk di dalamnya, niat pedang yang menakutkan mulai menyebar. Kemudian, petir ungu mulai muncul di luar pedang Qi, itu berubah menjadi ular listrik yang tersentak ke dalam kehampaan, seolah-olah melarikan diri dalam keadaan menyedihkan dari cahaya pedang. Wajah hakim akhirnya berubah ketika dia melihat pedang kecil itu berputar 3 kaki 7 inci panjang di telapak tangan Yun Xiao, biru dan putih seperti bulan. Pedang itu tidak nyata, meskipun itu hanya bayangan, itu memancarkan cahaya yang luar biasa, seolah-olah itu adalah kaisar yang menguasai dunia. Pedang macam apa itu? Tubuh Yi gemetar, di bawah kekuatan pedang, dia benar-benar merasa sedikit takut, itu adalah ketakutan yang tidak muncul selama bertahun-tahun. Pedang ini sepertinya dalam bahaya membelahnya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa kekuatan pedang itu masih meningkat, seolah-olah akan mengeras dari keadaan ilusinya. Pada saat ini, pedang Qi telah berubah menjadi sembaran, mengalir di langit, itu menyebar dengan Yun Xiao di tengah. Semua ekspresi iblis berubah drastis, mereka semua berdiri di dalam dan di luar lembah dengan ketakutan, seolah-olah mereka bahkan tidak berani bergerak. Pertempuran antara Xiao Hong dan Deng juga telah berakhir, dan Xiao Hong menatap Yun Xiao dengan tatapan khawatir. Dia tahu kekuatan pedang, dan dia juga tahu bahwa kondisi Yun Xiao akan turun secara ekstrim setelah itu, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Berhenti, hakim tiba-tiba berteriak, dan ekspresi malu melintas di wajahnya, dia menggertakkan giginya dan berkata, tidak perlu menguji gerakan ini, dengan kekuatan pedang ini, itu pasti bisa menahan kemampuan ilahi saya, mulai sekarang, aku tidak akan mengganggu urusan suku Kun dan akan membiarkan mereka sendiri. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di dalam dan di luar lembah terkejut. Deng Geng panik dan buru-buru berkata, Tuan Chu, tolong. Xuan Nu memelototinya dan mendengus dingin, dia kemudian menarik kekuatan ilahi, dan mutiara iblis Ying memenuhi langit berubah menjadi Qi dan bubar. Wajah Deng Yi menjadi pucat, dia tahu bahwa begitu wasit mengatakan itu, dia tidak akan lagi peduli dengan urusan departemen wasit. Wajah Yun Xiao pucat saat ini, dia buru-buru membubarkan cahaya pedang di tangannya, tetapi dia masih tidak tahan dengan serangan balik yang dibawa oleh kekuatan pedang, seteguk darah mengalir ke tenggorokannya, tetapi dia menelannya dengan paksa, agar tidak menunjukkan kelemahan di depan hakim. Wajah Richard gelap saat dia menatapnya sebentar dan berkata, apa pedang itu barusan? Kamu tidak perlu tahu, Yun Xiao terkekeh dan berkata, Anda tidak perlu tahu. Kata-kata ini tampaknya sesuai dengan harapan wasit, dia mengangguk dan berkata, kamu lawan yang menakutkan, sebelum pedang Qi itu muncul, aku bahkan tidak menganggapmu sebagai lawan sejati, tapi mulai sekarang, kau. Terima kasih atas pujiannya, Yun Xiao mendengus. Aku tidak menyanjungmu, tapi kamu memang memenuhi syarat, namun, kamu mungkin tidak bisa menahan pedang itu sekarang, bukan? Bahkan jika aku hampir tidak berhasil melakukannya, aku hanya akan bisa menggunakan satu serangan pedang jika aku berusaha sekuat tenaga. Petik 2.
Jadi bagaimana jika saya melakukannya? Kata Yun Xiao, kaulah yang kalah sekarang. Yi mendengus dan pergi dengan jentikan lengan bajunya, dia melangkah ke kehampaan dengan beberapa langkah, dan sosoknya berangsur-angsur memudar sampai dia menghilang. Setan di dalam dan di luar lembah melihat pemandangan ini dengan linglung, tampaknya tidak dapat bereaksi, dukungan terbesar mereka, Raja Iblis Qi, pergi begitu saja. Tiba-tiba, suara yang jelas bergema di langit dan bumi, Yi mengangkat tangannya dan berteriak, momentum Deng Di hilang, dan mereka yang menyerah dapat terhindar dari kematian, mereka yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Bum bum bum, dia berteriak keras, dan 12 dewa iblis turun ke tanah pada saat yang sama, melangkah keluar dari lembah. Tangan besar dewa iblis mengepalkan tangan dan menghujani suku Deng. Dalam sekejap, semua orang kembali sadar, suasana hati dan moral segera berbalik, dan lembah dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan, mereka berteriak dan bergegas keluar dari lembah. Tentara suku Deng segera dikalahkan dan melarikan diri dari lembah. Ekspresi Deng Zi berubah drastis, dan dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dia berbalik dan melarikan diri. Tiba-tiba, dua serangan yang sangat kuat terbang dari depan dan berubah menjadi dua tornado cahaya, mereka langsung bergabung dan membentuk tirai tipis yang memotong jalan di depan. Itu adalah Yi dan Mi. Ekspresi Deng berubah drastis, Anda ingin mengkhianati kami. Dia berteriak dengan marah. Yi berkata dengan acuh tak acuh, pemenang mengambil semuanya, sekarang setelah kamu kalah, bagaimana kita berdua masih mau menjadi bawahanmu? Petik 2. Kalian juga ingin belajar bagaimana menjadi wasit, tetapi apakah kalian memiliki kemampuan? Jangan lupa bahwa Tuan Hu hanya berhenti peduli dengan urusan Vatikan, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membiarkan kalian para pengkhianat pergi. Ekspresi keduanya berubah, Mi tiba-tiba berkata, ini sebenarnya sangat mudah untuk dihadapi. Selama kita bergabung dengan suku Kun dan melayani Kun sebagai pemimpin klan, itu akan baik-baik saja. Apa? Rahang Deng terjatuh dan dia meraung, kamu lebih suka melayani gadis itu sebagai tuanmu daripada menjadi bawahanku. Mi mengangguk dan tersenyum, kami berdua memiliki pemahaman yang mendalam tentang Gu dan kami memiliki beberapa perasaan lama, dan Anda. Kami sudah muak dengan perintah dan tekanan yang sombong seperti itu. Yi melihat cahaya yang mengejar dari kejauhan dan sosok anggun, dia tiba-tiba memiliki perasaan campur aduk dan berkata, Tuan Kui, apakah Anda bersedia menerima kedua suku kami? Mulai sekarang, Anda akan menjadi pemimpin kami. Wasit sudah mendengar percakapan mereka dan sangat gembira, sangat diterima. Yi dan Mi menghela nafas lega, mereka saling memandang dan tersenyum, kemudian, mereka menuangkan energi mereka ke tirai tipis dan mengepung Deng. Tidak ada tempat untukmu di dunia ini. Yi menatap Deng dengan dingin. Hahaha. Deng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat kilatan ganas melintas di matanya, dia memelototi mereka bertiga dengan wajah penuh kebencian dan berkata, kalian bertiga awalnya adalah bawahan ayahku, tetapi kamu mengkhianatinya dan bahkan mencoba membunuh tuanmu hari ini. Akan ada hari ketika kamu akan menerima pembalasanmu. Yi Lengleng berkata dengan dingin, ketika raja muncul, suku akan berkumpul, ketika pohon besar itu tumbang, monyet-monyet itu berpencar, itu adalah prinsip yang tidak berubah selama ribuan tahun, jadi beraninya kamu mengatakan kamu adalah tuan dari kita bertiga. Abaikan dia, mencemooh Mi, dia akan menjadi gila, mengapa kamu berbicara begitu banyak dengan orang gila? Mata Yi menjadi dingin, dan niat membunuh meledak. Keduanya segera berubah menjadi kunang-kunang dan terbang menjauh, mereka menyerang bersama, ingin memberikan kontribusi pertama sebagai tanda kesetiaan mereka. Wasit segera memerintahkan 6 dewa iblis untuk mendekat, masing-masing dari mereka membentuk segel tangan dan memadatkan telapak tangan mereka, sebelum memukulnya ke tubuh. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian bersenang-senang. Mata Deng dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan saat tubuhnya membengkak hingga lebih dari 10 kali ukuran aslinya. Tidak bagus. Dia akan menghancurkan diri sendiri. Hahaha, pergi ke neraka. Bum bum bum. Tubuh Deng meledak dan kekuatan menakutkan berubah menjadi gelombang cahaya yang menyebar. Yi dan Mi adalah yang pertama tersapu, mereka berdua buru-buru mencoba melawan, tetapi anggota tubuh mereka masih hancur dan mereka dikirim terbang jauh. Gelombang cahaya segera diblokir oleh segel mantra dari 6 dewa iblis, di bawah kekuatan gabungan dari 6 dewa iblis, mereka terus menekan gempa susulan.
Mata Yun Xiao berkedip, 6 dewa iblis juga menderita banyak kerusakan setelah memblokir serangan itu, di tubuhnya yang seperti gunung, retakan mulai menyebar ke telapak tangannya. Yi juga mengalami serangan balik, dan beberapa titik akupuntur bukaannya meledak, asap hitam membubung dari tubuhnya, dan roh iblis terus terbang keluar. Apakah kamu baik-baik saja? Yun Xiao melintas dan bertanya dengan prihatin. Yi menggelengkan kepalanya dan membuat segel tangan untuk menstabilkan luka agar tidak menyebar. Dia menatap Yun Xiao dengan penuh syukur dan berkata, "Terima kasih," katanya. "Kita hanya mengambil apa yang kita butuhkan," kata Yun Xiao sambil tersenyum, "tidak perlu berterima kasih kepada saya." Wasit mengangguk dan mengeluarkan cermin cahaya astral sebelum menyerahkannya. Yun Xiao sangat gembira, dia mengambilnya dan memeriksanya dengan cermat. Cermin cahaya astral berwarna perak, tebal dan padat, dengan relief tinggi pola matahari di bagian belakang, itu terlihat indah dan elegan, dan dia langsung menyukainya. Setelah kematian Deng, seiring dengan penyerahan Yi dan Mi, sisa tentara iblis bahkan lebih rentan, karena sejumlah besar dari mereka berlutut di tanah dan menyerah. Dalam waktu kurang dari setengah dupa, semua pertempuran berakhir. Langit dan tanah dipenuhi dengan ki iblis, dan bagian dalam dan luar lembah penuh dengan lubang. Yun Xiao menyingkirkan cermin aurora dan melihat ke bawah, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan. Kekuatan bumi di alam iblis tampaknya jauh lebih kuat daripada alam seni bela diri surgawi. Jika pertempuran yang begitu kuat telah terjadi di alam seni bela diri surgawi, seluruh lembah akan diratakan ke tanah, namun, pada saat ini, itu hanya penuh dengan lubang, lembah itu masih lembah. Setelah terkena ledakan diri Deng, baik Ainur dan Mi terluka parah, menyebabkan sejumlah besar monster tingkat rendah jatuh dari tubuh mereka, namun, dia masih menanggung luka-lukanya dan maju untuk berjanji setia kepada gereja. "Salam, Tuan Chu," keduanya berkata serempak. Wasit melirik mereka berdua dengan acuh tak acuh dan mengangguk, "Kalian berdua tidak harus terlalu sopan, cepat turun dan pulihkan." "Iya, terima kasih, Tua Hu." Mereka berdua menghela nafas lega, mereka diam-diam saling memandang, membungkuk, dan pergi. Mereka bertiga adalah teman dengan level yang sama sebelumnya, tetapi dalam sekejap mata, mereka telah dipisahkan menjadi level yang berbeda. Yun Xiao menghela nafas ketika dia melihat ini, tetapi wajah Hakim tenang, seolah-olah begitulah seharusnya, dan dia tenang. Hakim memandang Yun Xiao dan tersenyum, "Itu semua berkat bantuan Tuan Li kali ini, silakan istirahat di lembah sebentar, dan aku akan segera membawamu ke kota bintang jatuh." Pada saat ini, meskipun lembah rusak parah, banyak aula masih utuh, setidaknya, masih ada tempat untuk beristirahat. Sudah lama sejak konferensi pertukaran materi dimulai, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, "Saya tidak ingin menundanya lebih lama lagi." "Itu bagus, saya akan menghitung beberapa orang dan pergi bersama Anda, Pak," kata wasit dengan cepat. Dia tidak tahu mengapa Yun Xiao begitu terburu-buru, tetapi dia pikir dia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, dan dia tidak berani menunda. Dia segera menyebutkan beberapa orang dan memanggil seekor burung iblis besar untuk mendarat di depan mereka. Meskipun burung iblis itu terlihat mengerikan, ia dengan patuh menurunkan lehernya dan menggunakannya sebagai tangga bagi Yun Xiao dan yang lainnya untuk berdiri. Punggungnya yang lebar membuat mereka merasa seperti sedang berjalan di tanah datar. Yi memberikan beberapa instruksi sederhana kepada anggota klan lain dan kemudian mengendarai burung iblis untuk terbang. Dalam sekejap, mereka berada 10.000 mil jauhnya, menuju kota bintang jatuh. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya meninggalkan pegunungan dan mulai melihat dataran. Tanah tak berujung dipenuhi dengan tanaman iblis pendek, dan banyak iblis tingkat rendah tersebar di seluruh negeri, bertahan hidup dengan susah payah. Tidak lama kemudian, sebuah kota besar akhirnya muncul di depan mereka. Tembok kotanya tinggi dan mengesankan, dan bangunan di dalamnya berbeda dari bangunan rendah suku Kun. Semuanya adalah paviliun tinggi, hampir seluruhnya terbuat dari batu, dan tampak tidak bisa dihancurkan. Bahkan daerah yang lebih dekat ke pinggiran dipenuhi dengan rumah-rumah dan jalan yang saling bersilangan. Sejumlah besar iblis bola-balik di gerbang kota, orang-orang seperti air yang mengalir, kuda seperti naga. Burung iblis itu mendarat di luar kota dan berkata, "Tuanku, tolong ikuti aku." Bawahannya segera melangkah maju dan membuka jalan, mendorong kerumunan ke samping. Itu segera menarik perhatian para pejalan kaki, yang wajahnya dipenuhi amarah.
Namun, setelah indra roh iblis itu menyapu orang-orang suku Kun, mereka segera kehilangan kesabaran dan pindah ke samping. Kota Bintang Jatuh adalah kota utama suku Kun, dan Master Kun tinggal di sana, kata wasit. Apa? Yun Xiao terkejut sejenak. Jadi, kita telah memasuki jangkauan pengawasan tahta suci, dan kita bahkan mungkin bertemu dengan mereka. Petik 2. Kemungkinannya sangat rendah, Sang tertawa, meskipun Tuan Hu tinggal di sini, dia tidak berkultivasi di sini, bagaimanapun, kota yang begitu makmur tidak cocok untuk kultivasi meskipun penuh dengan ki iblis, bahkan jika ada ruang rahasia, itu akan jauh di bawah tanah. Saat keduanya berbicara, bocah itu sudah menerima kabar itu dan bergegas ke gerbang kota bersama sekelompok orang untuk menyambut mereka. Aku pernah mendengar tentang pertempuran suku Kun, kata Zi bersemangat, terima kasih telah menyelamatkan saya, Tuan Li. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia bawa kembali ke klan dengan santai akan memiliki efek yang begitu besar. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Yun Xiao tersenyum dan mengangguk sedikit sebagai salam. Wasit berkata, jangan berlama-lama, cepat bawa Tuan Li ke penginapan untuk beristirahat, juga, beri saya laporan tentang situasi selama beberapa hari terakhir. Anak laki-laki itu segera memimpin, ada terlalu banyak orang di jalan, jadi mereka tidak berjalan cepat. Yun Xiao melihat sekeliling, situasi di jalan tidak jauh dari alam bela diri surgawi, meski jauh tertinggal, masih ada toko-toko dengan segala macam barang, dan pedagang kaki lima berbaris dari jalan sampai ujung. Ada juga pedagang yang mencoba menarik pelanggan sementara pelanggan tawar-menawar, para pria menggendong para wanita menggendong anak-anak, dan para bangsawan muda memanggil teman-teman mereka dalam kelompok 3 hingga 5, pemandangan yang begitu damai dan makmur membuat orang merasa sedikit terkejut. Lagi pula, bahkan jika mereka telah mendapatkan pemahaman baru tentang ras iblis melalui kontak mereka dengan suku Kun, masih akan sulit untuk menghapus citra mereka yang ganas dan suka berperang. Setelah berjalan selama setengah hari, mereka akhirnya tiba di kedutaan besar suku Kun. Bangunan itu masih bergaya klan Kun, dengan bendera berkibar tertiup angin di depan bangunan seperti istana, dan dindingnya penuh dengan ukiran burung dan binatang buas. Anak laki-laki itu memimpin kelompok itu ke aula. Setelah semua orang duduk, dia segera memberikan beberapa slip giok dan berkata, ini adalah peta dunia iblis yang saya kumpulkan baru-baru ini, tetapi semuanya sangat kasar dan sederhana, ada deskripsi sederhana tentang domain S, tetapi tidak cukup rinci. Yun Xiao melihat slip giok, penampilannya tidak jauh berbeda dengan yang ada di alam bela diri surgawi, tetapi seluruhnya berwarna merah tua, dan sepertinya terbuat dari bahan yang berbeda. Dia mengambil satu, dan rasa dingin yang menyegarkan segera datang dari telapak tangannya, ketika dia memindainya dengan indera ilahi, sebuah gambaran besar muncul di benaknya, nama-nama tempat dan tanda yang tak terhitung jumlahnya menyilaukan matanya dan terlalu banyak untuk dilihatnya. Setelah melihatnya sebentar, Yun Xiao berkata dengan heran, ini peta suku Kun. Ini sangat luas. Dan peta ini tidak cukup komprehensif, jawab Zi sambil tersenyum, bahkan domain dari 8 iblis tertinggi hanyalah wilayah utama dunia iblis, masih banyak gurun yang belum dijelajahi oleh siapapun, karena ada banyak iblis raksasa prasejarah yang kuat di dalamnya, membuat orang merasa takut untuk melangkah ke dalamnya. Yun Xiao tiba-tiba punya ide, di alam iblis, ada keberadaan yang disebut iblis raksasa, di mana saya bisa menemukan benda ini. Semua ekspresi iblis berubah drastis. Wasit berkata dengan kaget, Tuan Li, Anda pernah melihat iblis raksasa? Yun Xiao mengangguk dan secara singkat memberitahunya tentang pertempuran di Kota Bulan Merah, di mana dia bertarung dengan 8 iblis raksasa yang menjulang tinggi. Semua iblis tercengang, mereka saling memandang dengan ketakutan dan keterkejutan yang tak terkatakan. Mulut wasit juga terbuka lebar, dan dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, saya tidak berpikir bahwa 5 suku itu benar-benar akan menggunakan 8 iblis raksasa dalam pertempuran di celah Gunung Changsuan dan masih kalah pada akhirnya, sangat sulit untuk membayangkan. Itu harus terkait dengan kekuatan alam dari alam bela diri surgawi, kata Zi, jika tidak, kekuatan 8 iblis raksasa sudah setara dengan kekuatan komandan iblis, yang merupakan kekuatan yang dapat menyapu bersih segala sesuatu di dunia iblis. Iblis raksasa memang cabang dari ras iblis primordial, bahkan 8 supremasi iblis merasa sulit untuk mengendalikannya. Sebelumnya,
kami berpikir bahwa alasan utama kekalahan mereka di Gunung Changsuan adalah karena Yang Mulia Iblis tidak bersatu, bertindak sendiri dan mempertahankan kekuatannya. Sekarang tampaknya kebenarannya jauh dari itu. Bahkan Yang Mulia Iblis mati di alam seni bela diri surgawi, Xiao Hong mencibir, dan dia masih memiliki kekuatannya. Petik 2. Mata Yun Xiao berbinar dingin saat dia mengingat situasi hari itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika 5 Yang Mulia Iblis bergabung dan tidak ada penindasan dari kekuatan alam, bersama dengan 8 iblis raksasa yang menjulang tinggi, mereka memang dapat menyapu seluruh alam seni bela diri surgawi. Namun sayangnya, kekuatan alam ada di mana-mana. Jika Anda ingin menyerang orang lain, Anda harus siap membayar harganya kapan saja. Tuan Li benar, kata wasit dengan cepat, saya juga menentang invasi alam seni bela diri surga. Sayangnya, kata-katanya tidak terlalu berbobot, dan benar-benar tidak ada cara lain. Namun, saya dapat berjanji kepada Anda, Tuan Li, bahwa selama kami, tahta suci, masih hidup, seluruh tahta suci tidak akan pernah mengambil satu langkah pun melawan ranah seni bela diri surgawi. Terima kasih, Tuan Qi, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, terima kasih banyak. Faktanya, dia juga mengerti bahwa ini hanya cara Yi mengungkapkan niat baik. Kekuatan suku Kun tidak ada apa-apanya di seluruh dunia iblis, dan tidak masalah apakah mereka menyerbu atau tidak. Selanjutnya, Yun Xiao melihat slip giok lainnya, semuanya adalah peta yang tersebar, dan hanya sedikit yang lengkap. Namun, beberapa gulungan juga memperkenalkan banyak budaya dan adat istiadat, yang memberinya pemahaman awal tentang situasi di dunia iblis. Xiao Hong tidak bisa menahan nafas. Tidak heran orang-orang di alam seni bela diri surgawi tahu begitu sedikit tentang alam iblis, bahkan alam iblis sendiri tidak memiliki peta lengkap atau informasi detail. Bukannya tidak ada, tapi hal-hal itu juga sangat berharga di alam iblis. Hanya beberapa orang di atas yang bisa menguasainya, seperti Tuan Yi. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, saya khawatir tidak mungkin mendapatkan informasi ini dari wasit. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan beberapa hal bagus dari konvensi. Jangan khawatir, tuanku, jawab anak laki-laki itu dengan cepat. Kami tidak berhenti sejenak beberapa hari terakhir ini, mencari peta di mana-mana. Mereka juga telah menyebarkan berita bahwa mereka akan membelinya dengan harga beberapa kali lebih tinggi dari harga pasar. Itu bagus. Yun Xiao mengangguk dan memuji sambil tersenyum, terima kasih atas masalah Anda, Pak. Itu hanya benar, jawab Zi, kewalahan oleh bantuan itu. Kau akan bertanggung jawab atas semua orang yang aku bawa kali ini, kata Louis kepada Zi, biarkan mereka masuk jauh ke dalam pertukaran dan mengumpulkannya. Ya, saya akan mengaturnya, jawab bocah itu dengan cepat. Dia segera membungkuk dan pergi untuk membuat pengaturan. Sepertinya slip giok ini tidak membantu Tuan Li, tapi jangan khawatir, masih ada setengah bulan sebelum konvensi, dan hal-hal yang benar-benar baik hanya akan muncul di akhir. Oh, apa maksudmu dengan itu? Yun Xiao tahu bahwa ada makna tersembunyi dalam kata-katanya, jadi dia langsung ke intinya. Pada beberapa hari terakhir setiap konvensi, beberapa raja iblis di kota akan menyelenggarakan konvensi skala kecil. Meskipun skalanya kecil, barang-barang di dalamnya semuanya berharga. Yun Xiao segera mengerti, dan matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip karena terkejut. Yi melanjutkan, aku akan menunggu sampai sehari sebelum pertukaran skala kecil. Saya akan mengirim seseorang untuk menyebarkan berita. Saya bersedia membeli informasi tentang domain S dan Yuan County dengan harga yang sangat tinggi. Pada saat itu, seseorang pasti akan datang ke pintuku. Maka aku harus merepotkanmu, Tuan Qi, kata Yun Xiao. Tuan Li, kamu terlalu baik. Tanpa bantuanmu, kami tidak akan berada di tempat kami hari ini. Mulai sekarang, Tuan Li adalah teman abadi suku Kun. Selama itu dalam kekuasaanku, aku tidak akan pernah menolak. Terima kasih, kata Yun Xiao dengan senyum tipis. Wasit berkata, bintang Jatuh City terlalu kacau selama periode waktu ini. Tuan Li dan Tuan Hong harus tinggal di kota dan berlatih. Aku akan segera memberitahu kalian berdua saat aku menerima kabar apapun. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, sebaiknya aku berjalan-jalan di kota. Bagaimanapun, dia datang ke alam iblis dengan maksud untuk meningkatkan pemahamannya tentang alam iblis. Konvensi pertukaran sumber daya ini tidak diragukan lagi merupakan cara yang baik.
Itu bagus, aku akan menemani kalian berdua kalau begitu, wasit mengangguk. Xiao Hong mengerutkan alisnya, tampak sedikit tidak senang, Tuan Yi, Anda dapat melakukan apa yang perlu Anda lakukan terlebih dahulu, kami adalah dua orang yang hidup, kami tidak membutuhkan siapapun untuk menemani kami. Yi tersenyum, Anda tidak harus terlalu sopan, tuanku, bagaimanapun, ini adalah dunia iblis, Anda tidak terbiasa dengan tempat dan orang-orang ini, senang aku menemanimu. Saat Xiao Hong hendak mengatakan sesuatu, seekor iblis tiba-tiba berlari ke aula dan melaporkan sesuatu kepada Richard dengan suara rendah. Wasit mengerutkan kening setelah mendengar berita itu, katakan kepada mereka bahwa saya tidak bebas sekarang, tidak akan terlambat untuk berkumpul setelah konferensi pertukaran sumber daya. Ini Bian. Setan itu sepertinya merasa ada yang tidak beres dan berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Wajah hakim menjadi dingin, ada apa denganmu? Dia berteriak. Setan itu gemetar dan mengeluarkan keringat dingin, ini Ying Luo. Yo, 666. Mendengus dingin datang dari luar aula, 7 iblis masuk dari belakang, salah satu dari mereka mencibir, Tuan Yi semakin angkuh, saya bahkan tidak punya waktu untuk bertemu teman-teman lama saya. Orang lain menarik napas dalam-dalam dan menghela nafas, cek, teh yang harum, saya, seorang bangsawan, tidak pernah mengalami hal seperti itu, pantas saja Tuan Yi sangat sibuk dan tidak punya waktu. 5 pria lainnya juga melihat sekeliling aula dengan mata yang tidak ramah, karena Yun Xiao dan Xiao Hong duduk di kursi atas, mereka telah menatap mereka untuk waktu yang lama. Yang menyedihkan adalah mereka tidak bisa melihat melalui kultivasi keduanya. Namun, untuk dapat membuat Zen menganggap mereka sebagai tamu, bahkan jika dia tidak tahu identitas kedua orang ini, dia tidak bisa terlalu lancang. Ekspresi wasit sedikit berubah, dia memelototi iblis yang telah melaporkan berita itu dan menolaknya, dia berdiri dan menangkupkan tinjunya, jadi, itu adalah 7 penguasa dari suku barat laut klan Xiu, maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Modan, salah satu dari 7, mencibir, bagaimana saya berani meminta Tuan untuk keluar dan menyambut saya? Saya mendengar Tuan memarahi bawahannya bahwa mereka tidak punya waktu untuk melihat kami, jadi saya hanya bisa menebalkan kulit saya dan datang ke pintu sendiri. Hehe, bagaimana mungkin saya tidak bebas? Kalian bertujuh pasti salah dengar, ayo, silakan duduk. Sebagai kepala departemen, dia telah melihat situasi seperti ini berkali-kali dan secara alami tahu bagaimana menghadapinya. Meskipun pihak lain baru saja mendengarnya menegur bawahannya dan itu sedikit memalukan, selama dia berpura-pura tidak mengatakan apa-apa dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, pihak lain tidak akan berdaya. Segera, seseorang memindahkan 7 kursi dan menempatkannya di kedua sisi, baru saat itulah 7 Raja Iblis memasuki aula, mengerang, dan duduk. Yun Xiao berdiri, menangkupkan tinjunya ke arah hakim, dan berkata, karena tuanku memiliki masalah yang harus ditangani, maka Xiao Hong dan aku akan pergi melihatnya sendiri. Hakim ditempatkan dalam posisi yang sulit, tentu saja, dia tidak ingin melihat ketujuh orang ini, dan dia berharap untuk pergi berbelanja dengan Yun Xiao, tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain melakukannya, jadi dia menghela nafas dan berkata, kalau begitu Tuan Li dan Tuan Hong harus berhati-hati. Dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan seseorang untuk membawa nampan, yang diisi dengan batu hitam persegi yang memancarkan sihir yang kuat. Ini adalah 10.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas, kata wasit, seharusnya cukup untuk pengeluaranmu selama 2 hari, jika masih belum cukup, dia akan segera mengirim seseorang kembali untuk mengambilnya, aku akan membiarkan putra ini mengikuti kedua tuan sehingga aku bisa siap membantumu kapan saja. Yun Xiao tahu bahwa itu mata uang yang digunakan di alam iblis adalah batu esensi iblis semacam ini di depannya, yang merupakan barang yang sangat langka, apalagi yang kelas tertinggi. Namun, dia tidak menolak, dan begitu saja menerima semuanya, dia baru saja akan berterima kasih kepada mereka ketika dia mendengar suara keutan dari bawah, 7 Raja Iblis semua menatapnya dengan mata kaget. 10.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas. Chong, salah satu dari 7 iblis, berkata dengan kaget, suku Kun sangat kaya, dan penguasa Kun sangat murah hati. Mereka bertujuh saling memandang, selain keterkejutan di mata mereka, ada juga beberapa gumpalan kekhawatiran di wajah mereka.
Kamu bercanda, itu hanya emas, wasit tersenyum tipis, ini pertama kalinya dua teman dekat saya datang ke kota bintang jatuh, dan mereka tidak punya cukup uang, tentu saja, saya harus menyambut mereka dengan baik. Yun Xiao sedikit terkejut, dia tidak tahu bagaimana mata uang dalam ras iblis diukur, tetapi dia bisa tahu dari wajah 7 pemimpin suku bahwa 10.000 meter kubik batu asal iblis tingkat tertinggi jelas tidak biasa. Dia menatap Yun Xiao dan Xiao Hong dengan curiga, lalu matanya tertuju pada hakim, saya ingin tahu bagaimana saya bisa menjadi teman baik Tuan Si. Aku juga ingin menjadi teman baikmu. Hehe, aku juga. Saya juga. Ketujuh dari mereka semua memiliki senyum menyanjung di wajah mereka, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Wasit mengerutkan alisnya tanpa jejak dan tidak menjawab secara langsung, dia tersenyum memutar dan berkata, aku akan mengirim kedua temanku keluar dulu, jika ada sesuatu, kita akan bicara nanti, 7 tuan, silakan nikmati tehmu dulu. Seorang pelayan sudah menyajikan teh. Harum yang baru diseduh, teh itu mengandung energi yang sangat kuat, tehnya bening, tembus pandang, dan berwarna merah, sekilas bisa diketahui bahwa itu bukan barang biasa. Namun, dia tidak lagi tertarik untuk mencicipi teh, dia tersenyum pahit dan berkata, sepertinya kita bertujuh harus pergi juga, Tuan Hu, tolong kirim kami juga. Mengapa kalian bertujuh mengatakan itu? Sejujurnya, kami bertujuh mendengar bahwa Tuan Hu secara pribadi datang ke kota bintang jatuh, jadi kami tidak bisa tidak datang berkunjung. Saya harap Anda dapat membantu saya menyempurnakan sesuatu. Untuk ini, 7 sukuku telah mengumpulkan sejumlah uang sebagai hadiah, tapi sekarang setelah saya melihat betapa murah hati Anda, saya langsung merasa bahwa kesepakatan ini tidak ada harapan. Dia menghela nafas panjang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Richard tidak bisa menahan tawa, berpikir dalam hati bahwa inilah yang terjadi, dalam hatinya, dia hanya merasa itu lucu, 10.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas memang kekayaan besar, hampir sepertiga dari kekayaan klan Vatikannya. Bolehkah saya tahu apa yang dicari oleh 7 lord untuk saya sempurnakan? Tanyanya sambil tersenyum. Kami bertujuh berharap Tuan Chu dapat membangun formasi teleportasi berukuran sedang di suku kami sehingga kami dapat langsung pergi ke kota bintang jatuh, kata Sandao. Formasi teleportasi berukuran sedang. Hakim terkejut, dan wajahnya menjadi serius, bahkan markas klan saya tidak memiliki formasi teleportasi, jadi kita hanya bisa mengandalkan terbang, cukup mahal untuk menyiapkan formasi teleportasi berukuran sedang. Yun Xiao menyaksikan dengan penuh minat, dia juga bertanya-tanya mengapa mereka terbang di udara dari suku iblis ke kota bintang jatuh, di ranah seni bela diri surgawi, akan ada formasi teleportasi antara dua kota, belum lagi alam iblis lebih dari 10 kali lebih besar. San tersenyum pahit dan berkata, Tuan Chu, sangat mudah bagi Anda untuk berbicara, seberapa jauh divisi perang dari kota bintang jatuh. Dan seberapa jauh 7 divisi kita dari kota bintang jatuh. Untuk berpartisipasi dalam konvensi pertukaran sumber daya ini, kami bertujuh harus terbang selama hampir 2 tahun untuk mengejar ketinggalan. Yun Xiao cukup terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah formasi teleportasi itu sulit untuk diatur. Mata ketujuh orang itu segera tertuju padanya secara serempak, sangat tajam dan dingin. Yun Xiao menyentuh ujung hidungnya dengan cara yang aneh dan berkata sambil tersenyum masam, apa? Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tahukah kamu berapa banyak suku yang ada di seluruh klan Kun, dan berapa banyak formasi teleportasi yang ada? Kata Chong dengan senyum dingin. Entahlah, Yun Xiao menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ada lebih dari 300 suku besar dan menengah, kata Chong dingin, belum lagi suku-suku kecil yang lahir dan dihancurkan setiap hari, ada ribuan dan puluhan ribu dari mereka, tidak ada yang pernah menghitungnya, di seluruh divisi Kun, selain kota bintang jatuh, hanya ada 17 formasi teleportasi, selain itu, 11 di antaranya adalah formasi teleportasi skala kecil, dan hanya 6 yang berukuran sedang. Apa? Yun Xiao tercengang, bagaimana bisa begitu langka? Jika hanya untuk mempelajari dan mengatur formasi spasial, itu tidak perlu terlalu berhasil dalam seni sihir, seharusnya mudah untuk menumbuhkan bakat seperti itu, kan? Dia menatap Yi. Tuan Li, Anda mungkin tidak tahu, wasit menggelengkan kepalanya. Dia mentransmisikan suaranya, ketika tuannya masih hidup,
dia pernah mengatakan bahwa aturan ruang alam iblis berbeda dari aturan alam seni bela diri surgawi, mereka tampaknya lebih kuat dan misterius, kekuatan aturan diatur dengan sangat erat, sangat sulit untuk mengandalkan kekuatan susunan untuk menerobos ruang angkasa dan mempertahankan transmisi yang stabil di alam iblis. Oh, Yun Xiao terkejut sejenak sebelum dia berkata, begitu. Tingkat alam iblis lebih tinggi daripada alam seni bela diri surgawi, jadi sangat normal jika ada beberapa perbedaan. Ini membangkitkan minat Yun Xiao, dan dia bahkan ingin mempelajari aturan spasial alam iblis, tapi sekarang bukan waktunya. Kerumunan telah lama memperhatikan transmisi suara keduanya, dan mereka bisa menebak isinya dari tatapan tercerahkan Yun Xiao. Lihat wajah bodohmu, Chong mencibir, apakah Anda mengerti sekarang, pedesaan? Petik 2. Yun Xiao sedikit terkejut, mungkinkah ada desa di alam iblis? Ada Bumpkins pedesaan juga, tapi dia tidak bertanya. Ini untuk membangun formasi teleportasi berukuran sedang dan memperkuat hubungan kita dengan kota bintang jatuh. 7 suku kami telah mengumpulkan total 15.000 meter kubik batu asal iblis kelas atas. Kami pikir kami akan dapat meminta bantuan Tuan Hu, tetapi sekarang tampaknya kami terlalu lemah. Mereka bertuju menggelengkan kepala dengan senyum pahit di wajah mereka. Kekayaan klan Kun benar-benar mengejutkan mereka. Untuk dengan santai mengeluarkan 10.000 kubus perak, dia pasti sedang bermimpi. Tiba-tiba, Yun Xiao tertawa, Anda 7 suku dapat bergabung menjadi suku Min, dengan Lord Min sebagai pemimpin Anda. Kemudian, dia secara alami akan membangun susunan teleportasi di sana. Lingkungan seketika menjadi sunyi entah kenapa. Begitu sunyi bahkan bisa terdengar suara pin. Wajah ketujuh pria itu menjadi pucat, dan bahkan wajah Hakim sedikit berubah, ada tatapan yang agak kasar di matanya, seolah-olah dia menyalahkan Yun Xiao karena mengatakan hal yang salah. Hahaha, bagus, bagus. San tiba-tiba tertawa, matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan dia berkata dengan nada dingin, saya ingin melihat seberapa mampu suku Kun, mereka ingin menelan 7 suku. Yang mulia, Anda salah paham, kata wasit dengan cepat, temanku ini tidak tahu situasi suku Kun, jadi dia tidak bisa membicarakan hal-hal seperti itu. Penjelasan Tuan Si terlalu dibuat-buat. Selain itu, ada banyak kali di dunia ini di mana orang mati karena omong kosong, kata San Jing sambil tersenyum dingin. Ketujuh dari mereka memiliki wajah muram, dan aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuh mereka. Mereka semua memiliki indera ilahi mereka terkunci pada Yun Xiao. Yun Xiao sedikit terkejut, itu hanya saran, dan Anda telah membawa kematian pada diri Anda sendiri, bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Katanya. San dengan marah menegur, cek, kamu masih berani mengatakan itu. Yun Xiao merentangkan tangannya dengan senyum masam dan berkata, baiklah, aku tidak akan mengatakan lagi. Sudah terlambat jika kamu tidak memberitahuku sekarang. Ekspresi Yun Xiao sedikit berubah, seolah-olah kesabarannya telah habis, lalu apa yang kamu inginkan? Wasit buru-buru berdiri di depan kedua Ni dan berkata, Tuan, demi saya, mari kita lupakan masalah ini. Meskipun dia tahu bahwa Yun Xiao tidak takut pada 7 orang ini dengan kekuatannya, mereka berada di kota bintang jatuh. Belum lagi apakah Yi sendiri ada di sini atau tidak. Bahkan jika dia tidak, lebih dari setengah pemimpin dari 300 klan aneh dari seluruh klan Yi akan ada di sini. Jika segalanya menjadi tidak terkendali, Yun Xiao tidak akan bisa bertarung melawan seluruh suku Kun. Beberapa dari mereka saling memandang dan berkomunikasi dengan mata mereka. San kemudian mengepalkan tangan kanannya dan batuk beberapa kali, berkata, batuk, karena Tuan Hu telah masuk, kita secara alami harus memberinya wajah. Selama kamu bisa membantu kami membangun formasi teleportasi, kami bertuju akan berpura-pura tidak mendengar. Apa-apa, saya pikir Anda hanya menggunakan ini sebagai dalih untuk membuat keributan besar, Hakim mencibir. Ekspresi San berubah, tetapi dia segera kembali normal dan berkata, apapun yang kamu katakan, temanmu ini baru saja menyinggung 7 suku kami, jadi kamu tidak bisa menyangkalnya begitu saja. Yi berpikir sejenak dan berkata, ini bukan waktu yang singkat untuk membangun formasi teleportasi berukuran sedang, bahkan saya tidak terlalu percaya diri akan hal itu, namun, saya berani mengatakan bahwa tidak ada orang lain di seluruh suku Kun yang mampu melakukan ini, aku bisa mencobanya untukmu, dengan syarat pelanggaran temanku sebelumnya dihapuskan,
dan tambahan 50.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas. 50.000 kubus. Sun dan 6 Raja Iblis lainnya semuanya menghirup napas dingin, wajah mereka semua berubah warna seperti hati babi. Sun dengan marah berkata, Tuan Hu meminta terlalu banyak. Paling banyak 20.000 kubus, itulah inti kami. Jangan lupa, pertanyaan temanmu juga bernilai puluhan ribu meter kubik. Jika bukan karena ini, aku akan langsung menawarkan 80.000, Yi mencibir, batu esensi iblis kelas atas sekecil 50.000 meter kubik, selama suku yang sedikit lebih besar mengumpulkannya untuk jangka waktu tertentu, siapa yang tidak bisa mengeluarkannya? Tapi mengapa masih ada begitu sedikit formasi teleportasi berukuran sedang? Aku hanya akan mengambil 50.000 dari kalian, tapi aku masih harus membayar banyak untuk entriku sendiri. Ketujuh iblis segera membentuk lingkaran dan berbisik satu sama lain. Pada akhirnya, Sun berbalik dan menatap wasit, baiklah, 50.000 itu. Tapi jika formasi teleportasi tidak bisa dibangun, Richard juga mendengus, meskipun dia belum pernah menyiapkan susunan teleportasi berukuran sedang sebelumnya, dia masih sangat percaya diri terutama karena masalah pendanaan, secara khusus, setelah berkomunikasi dengan Yun Xiao dari waktu ke waktu selama beberapa hari terakhir, dia merasa bahwa seni Dao-nya telah meningkat pesat. Ketujuh iblis mulai mengumpulkan batu asal iblis kelas atas, masing-masing dari mereka mengeluarkan beberapa tas penyimpanan dan mengeluarkan beberapa batu asal iblis kelas atas dari setiap tas, ada juga beberapa yang tidak berkualitas terbaik, dan mereka ditukar dengan yang berkualitas lebih rendah. Yun Xiao mengerutkan kening ketika dia melihat penampilan pria malang itu. Salah satu Raja Iblis mengobrak-abrik tas penyimpanannya beberapa kali dan kemudian berdiri di sana dengan linglung. Orang pertama yang mengumpulkan 7.200 batu esensi iblis kelas atas, melihat ekspresi tertegun Raja Iblis, berkata, Sum-Sum, ada apa? Wajah Raja Iblis yang disebut Sui memerah dan dia berkata dengan malu, Tuan Dan, bisakah saya menggunakan sesuatu yang lain sebagai gantinya? Yun Xiao merasa lebih pusing, seorang Raja Iblis yang perkasa bahkan tidak bisa mengeluarkan beberapa ribu batu esensi iblis, sepertinya 1 sen sama di mana-mana. Dia akhirnya tahu betapa berharganya 10.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas yang diberikan Yi kepadanya. Sun mengerutkan kening dan berkata, tentu saja kamu bisa, tapi apakah kamu memiliki sesuatu yang sepadan dengan harga setinggi itu? Orang lain harus mau menerimanya. Petik 2. Raja Iblis lain berkata, Sum-Sum, jangan bilang kamu tidak punya uang dan ingin mengikuti mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jika Anda tidak dapat mengeluarkan batu esensi iblis dalam jumlah yang setara, maka susunan transfer ini tidak ada hubungannya dengan sekte Sum-Sum Anda. Setiap kali kamu ingin menggunakannya, kamu harus membayar kami batu mana. Marau marah dan malu, tentu saja aku punya harta, dia mendengus, awalnya saya ingin menemukan seseorang yang tahu cara menjualnya di konferensi pertukaran bahan, namun, setelah berbelanja selama beberapa hari, dia tidak melihat siapapun yang tahu apa yang baik untuk saat ini, dia hanya bisa menunggu beberapa hari terakhir pertemuan pertukaran pribadi skala kecil untuk menjual. Jika Anda dapat yakin, Anda dapat membantu saya membayarnya terlebih dahulu. Bantu Anda membayar. Ekspresi 6 Raja Iblis lainnya langsung berubah, dan mereka semua menggelengkan kepala berulang kali, beberapa bahkan langsung memalingkan muka, pura-pura tidak mendengar. Tuan Sum-Sum, tahukah Anda apa cara terbaik untuk memutuskan hubungan dengan seseorang? Tanyanya dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Sui mengerutkan kening. Ini untuk meminjam uang dari orang itu, kata Dan Dao. Yun Xiao juga tidak bisa berkata-kata, dia berpikir bahwa dunia iblis penuh dengan energi iblis, jadi seharusnya kaya akan sumber daya, tetapi sekarang tampaknya itu juga sangat langka. Dalam hatinya, dia diam-diam mencatat semua yang telah dia lihat dan pikirkan, di masa depan, itu akan menjadi informasi tangan pertama bagi alam seni bela diri surgawi untuk memahami alam iblis. Wajah Sui memerah dan dia berkata, saya tidak meminjam, saya meminta semua orang untuk membantu saya membayar dulu. Sun melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Sum-Sum, kamu harus menjual hartamu dulu, ketika Anda memiliki uang, kembalilah dan bicaralah dengan kami, atau lihat apakah Tuan Yi bersedia membiarkan Anda berutang padanya terlebih dahulu. Tidak mungkin, wasit segera berkata, hehe, 6 Raja Iblis lainnya tidak bisa menahan cibiran,
Ling Sui menjadi marah karena penghinaan, dan wajahnya berubah menjadi ungu seperti terong. Melihat wajahnya yang menyedihkan, Yun Xiao tertawa dan berkata, harta apa yang kamu miliki? Jika itu benar-benar bagus, mungkin saya akan menerimanya. Petik 2. Dia ingin sepenuhnya memahami dunia iblis, jadi dia secara alami bersedia melihat apa yang disebut harta karun Raja Iblis ini. Jika orang itu yang tidak tahu apa yang baik untuknya, bukankah dia akan membuatku tertawa? Sui mendengus marah. Kamu telah menekankan orang-orang yang tahu barang-barang mereka, sepanjang waktu, kata Yun Xiao sambil tersenyum, sepertinya Anda telah menabrak dinding. Tentu saja orang-orang yang memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Sui Yan berkata dengan marah. Kalau begitu, apa yang disebut harta karunmu masih sesuatu yang tidak bisa dijual, San mencibir. Sui sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya, dan pembuluh darah di dahinya keluar. Setelah menekannya dengan paksa, dia menjentikkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Apakah Anda yakin tidak ingin menunjukkan kepada saya? Yun Xiao berteriak, apakah Anda yakin tidak ingin menunjukkan kepada saya? Apakah orang-orang di konferensi pertukaran sumber daya itu benar-benar tahu lebih baik daripada Lord Ni dan aku? Marou tertegun sejenak sebelum dia tenang, dia berbalik dan menggertakkan giginya, bagus. Kalau begitu aku akan menunjukkannya kepadamu dan melihat apakah kamu bisa mengenalinya. Cincin di jarinya berdengung, dan cahaya keemasan melesat keluar, berubah menjadi perahu emas kecil di depan iblis. Perahu kecil itu panjangnya sekitar 1 kaki dan 7 inci, itu melayang di udara dan memancarkan cahaya redup. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa lambung kapal itu diukir dengan indah dan memiliki segala macam detail, itu cukup mewah. Yang lebih mengejutkan adalah momentum perahu kecil ini, meskipun kecil, ia memiliki kekuatan yang besar, dan meskipun tidak ada angin, sepertinya ia bisa berlayar kapan saja. Jantung Yun Xiao hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Matanya muncul seperti 2 telur asin, dia tidak asing dengan perahu itu adalah perahu Nu Ye Nantian. Meneguk, Yun Xiao menelan ludah dengan susah payah dan dengan paksa menekan emosi yang berfluktuasi di hatinya. Untuk sesaat, segala macam pikiran dan pertanyaan membanjiri benaknya. Apakah kamu nantian mati? Tebakan ini membuat hatinya berat, dan apa yang dia lihat di depannya adalah probabilitas yang sangat tinggi. Karena itu adalah senjata tingkat mendalam yang dibudidayakan Ye Nantian dengan hidupnya, itu tidak akan pernah hilang kecuali dia mati. Xiao Hong menyipitkan matanya seolah-olah dia telah menebak sesuatu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Xiao, dengan lembut menarik lengan bajunya saat dia berkata, Kakak Yun Xiao, kamu baik-baik saja. Wasit memalingkan muka dari kapal Nu dan juga memperhatikan kelainan Yun Xiao, dia bertanya dengan prihatin, Tuan Li, ada apa? Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, tetapi wajahnya yang pucat tidak bisa lepas dari mata kerumunan. Setan-setan hanya merasa bahwa itu aneh dan tidak terlalu memikirkannya, mata mereka terutama terfokus pada kapal Nu saat mereka memeriksanya dengan cermat. Dia melihat ke kapal Nu sebentar dan memuji, sungguh senjata tingkat mendalam yang bagus, tampaknya ini adalah hal yang luar biasa. Marou menjadi bangga dan terkekeh, bagaimana menurutmu? Aku tidak berbohong padamu, kan? Sebagai seorang alkemis, keterampilan pengamatan Yan secara alami lebih baik daripada yang lain. Selain itu, dia telah mempelajari 3 harta karun tertinggi yang ditinggalkan oleh Mu Chen, yang membuatnya semakin kagum. Struktur dan pengaturan hukum dari senjata tingkat yang mendalam ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada 3 harta karun yang ditinggalkan Mu Chen. Setelah menenangkan dirinya, Yun Xiao berkata, dari mana kamu mendapatkan ini? Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri, tetapi matanya keruh, dan pupil matanya tidak bisa terlihat jelas, namun, di kedalaman matanya yang beriak, ada aura pembunuh yang terus-menerus berkumpul, tetapi tidak dilepaskan. Sumsum secara alami tidak bisa mendeteksi ekspresinya, hanya merasa bahwa orang ini agak aneh, dia mencibir, apa bedanya bagimu bagaimana aku mendapatkannya? Adapun apakah item ini bagus atau tidak, saya yakin semua orang memiliki jawaban yang benar, saya ingin tahu siapa yang mau membelinya. Seorang Raja Iblis berpikir dengan hati-hati, lalu berkata, item ini seharusnya menjadi senjata tingkat mendalam tipe serangan, kan?
Barang yang begitu berharga, siapapun akan menyimpannya untuk digunakan sendiri, bagaimana bisa dengan mudah dijual, kecuali sulit untuk disempurnakan. Karena itu masalahnya, bisakah kamu membidikku melihat lebih dekat? Setelah Raja Iblis mengatakan ini, dia mengulurkan tangan untuk merebut kapal Nuh, bola ki iblis meluap dari kelima jarinya, terjalin, dan melilit kapal Nuh. Ekspresi Sumsum tiba-tiba berubah, dan dengan teguran ringan, dia melambaikan telapak tangannya dan memukul kapal Nuh dengan keras, menyebarkan ki iblis Raja Iblis. Dia kemudian menjentikkan lengan bajunya dan menyingkirkan kapal Nuh, dia mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu tidak membeli, jangan bergerak." Raja Iblis sangat marah dan berkata, "Bagaimana kamu tahu aku tidak akan membelinya? Kamu bahkan tidak melihat detailnya, bagaimana kamu bisa membelinya?" "Maaf, hanya itu yang bisa saya lihat, saya tidak berpikir Anda adalah seseorang yang mampu membelinya." Petik 2. Ying Luo, kamu tidak murni menjualnya. Raja Iblis itu dengan marah menegur, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia tidak lagi memperhatikannya. "Tuan Sumsum, ini salahmu." Sansen memutar matanya dan terkekeh, "Benda ini tidak bisa dijual dengan harga murah, bukan? Bagaimana mungkin saya tidak membiarkan orang melihatnya dengan jelas? Bukannya aku tidak ingin kamu melihatnya dengan jelas," kata Sumsum dingin, "dan dia sepertinya tidak akan membelinya sama sekali. Jika Anda ingin melihat lebih dekat, Anda harus membayar deposit 5.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas, kalau tidak, siapa yang akan saya cari untuk mengkompensasi kerusakannya?" Deposit 5.000 meter kubik batu esensi iblis kelas atas. 6 Raja Iblis lainnya, ekspresi semuanya berubah, Chong bahkan mencibir, "Sumsum, saya pikir Anda sudah gila karena kemiskinan. Kenapa kamu peduli?" Kata Maro sinis, tidak lagi memperhatikan orang-orang itu, matanya beralih ke wasit, "Tuanku, bisakah benda itu barusan digunakan sebagai jaminan? Selama saya bisa menemukan pembeli yang mengetahui barangnya, saya akan segera menebusnya." Petik 2. Wasit bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya agak sulit untuk dihadapi, nilai benda itu sangat tinggi, tetapi berapa nilainya? Transaksi semacam ini jarang terjadi bahkan di dunia iblis, dan sepertinya tidak ada preseden. Dia memandang Yun Xiao memohon, berharap dia bisa memiliki penilaian untuknya. "Berapa banyak batu energi iblis yang Anda inginkan?" tanya Yun Xiao, "Berapa banyak batu energi iblis yang Anda inginkan?" Petik 2. "Berapa banyak yang bersedia kamu bayar?" tanya Maro. Bahkan wasit tidak tahu berapa nilai barang ini, jadi dia juga tidak tahu. Dengan demikian, dia berharap pihak lain akan menyebutkan harga dan kemudian tawar-menawarnya. 5.000 meter kubik. Yun Xiao menawarkan 5.000 meter kubik batu vitalitas iblis kelas tertinggi. Begitu harga ini ditawarkan, ekspresi beberapa Raja Iblis berubah, tidak diketahui apakah mereka berpikir itu terlalu banyak atau terlalu sedikit. Maro jelas tidak puas, dia terkekeh dan berkata, "Saya dapat melihat bahwa teman ini adalah orang yang tahu apa yang baik, tetapi harga ini terlalu rendah." "Itu tidak mungkin," dia mengibaskan jarinya dan mencibir. "Maka aku harus merepotkanmu," kata Yun Xiao, "saya meminta Anda untuk menyebutkan harga, tetapi Anda tidak, dan Anda tidak puas dengan harga yang saya tawarkan. Bagaimana dengan ini? Saya bersedia membayar 7.000 kubus, jika aku menawarkan lagi, kamu bisa mengambil benda itu." Wajah 6 penguasa iblis lainnya berubah, dikejutkan oleh kemurahan hati Yun Xiao, mereka segera menambahkan 2.000 meter kubik batu vitalitas iblis kelas tertinggi. Jantung Richard berdetak kencang, seolah-olah telah menangkap sesuatu, meskipun Yun Xiao tampak acuh tak acuh, dia sepertinya telah merasakan tekadnya untuk menang. Jantung Maro juga berdetak tanpa henti, sebagai pemimpin divisi dan Raja Iblis, kekuatannya tidak biasa, dan dia memiliki perasaan tertentu tentang kapal Nuh. Sejauh yang dia tahu, nilai kapal Nuh pasti di atas 7.000 meter kubik batu asal iblis kelas atas, tetapi ada masalah besar, benda itu tidak bisa didorong oleh kekuatan asal iblis. Dengan kata lain, bagi semua iblis, kapal perang emas hanyalah sebuah karya seni, tanpa nilai praktis apapun. Ini juga alasan mengapa Maro selalu ingin menemukan seseorang yang bisa mengenali barang. "Aku ingin 15.000 kubus." Sui menggertakkan giginya dan membuat tawaran tinggi dengan wajah muram. Murid rakyat lainnya menyempit, dan kemudian ekspresi mengejek muncul di wajah mereka saat mereka menyaksikan perang penawaran.
ingin melihat bagaimana Yun Xiao akan menghadapinya. Tuan Sumsum, jangan pergi terlalu jauh. Wasit sangat marah dan berteriak. Marou tersenyum tipis, harganya dinyatakan dengan jelas, jika Anda ingin membeli, maka belilah, jika Anda tidak ingin membeli, lupakan saja, apa yang berlebihan tentang ini. Saya tidak memaksanya untuk membelinya. Petik 2. Dan juga tertawa, itu benar, Anda memiliki kebebasan untuk membeli dan menjual, ini adalah kota bintang jatuh, jika ada pembelian paksa, saya khawatir saya tidak akan bisa meninggalkan kota ini. Semua Raja Iblis mengalihkan pandangan mereka ke Yun Xiao dengan cibiran di bibir mereka. Sudut mulut Yun Xiao tiba-tiba muncul saat dia menyipitkan matanya dan tersenyum, sayang sekali harganya terlalu mahal, Tuan Sumsum, Anda harus menyimpannya untuk diri sendiri. Kelopak mata Sui berkedut dan dia tercengang. Dia juga menilai dari ekspresi Yun Xiao bahwa yang terakhir tampaknya mengenali senjata tingkat yang mendalam ini, dan bahwa itu dia bertekad untuk mendapatkannya, itu sebabnya dia berani menawar harga tinggi, tetapi sekarang sepertinya dia tidak akan bisa mendapatkannya. Namun, dia tidak mengungkapkan pikiran batinnya, dia hanya mengangguk dan berkata, "Oke, jika tidak terjual dalam beberapa hari terakhir, saya dapat memberi Anda harga yang lebih murah." Yun Xiao memberi isyarat dan berkata sambil tersenyum, "Tolong. Maka kami akan menunggu kalian bertujuh mengumpulkan uang untuk susunan teleportasi," kata wasit dingin, "jika uangnya tidak ada di sini sekarang, tidak ada yang perlu dibicarakan, kirim para tamu keluar." Jelas, dia juga sangat marah karena memeras Yun Xiao dengan sumsum. Ketujuh pria itu tidak mengatakan apa-apa, jadi mereka menangkupkan tinju mereka dan pergi. Sebelum mereka pergi, mereka tidak lupa melirik Yun Xiao lagi. Setelah mereka bertujuh pergi, aula menjadi sunyi. Xiao Hong tiba-tiba berkata, "Apa rencana kakak laki-laki Yun Xiao?" Petik 2. Anda juga mengenali hal itu? Tanya Yun Xiao, Anda juga mengenalinya. Petik 2. Ya, kapal Nuh, merah kecil mengangguk. Richard terkejut, jadi kalian berdua mengenali senjata tingkat yang mendalam itu, apa kapal Nuh itu? Petik 2. Itu adalah senjata tingkat mendalam yang sangat terkenal, kata Yun Xiao, saya bertekad untuk mendapatkannya. Wasit kesal, sayang sekali Sumsum mungkin melihat ini juga, itulah sebabnya dia berani memeras, namun, Tuan bisa merasa nyaman, tidak banyak orang di alam iblis yang mengenali benda itu, jadi akan sangat sulit untuk menjualnya dengan harga tinggi lebih dari 7.000 meter kubik. Selama dia bahagia, kata Yun Xiao ringan, saya akan membiarkannya. Wasit dan Xiao Hong sama-sama tercengang. Mata Xiao Hong tiba-tiba memancarkan kilatan tajam saat dia berkata, Kakak Yun Xiao, maksudmu Zhen akan menghemat uang ini? Petik 2. Yun Xiao tidak menyangkalnya, tetapi berkata dengan dingin, apakah dia bisa menyelamatkannya atau tidak akan tergantung padanya. Wasit sepertinya telah mengerti sesuatu dan terkejut, dia dengan cepat berkata, Tuan Li, Anda tidak boleh bergerak ke sini. Jika tidak, seluruh kota bintang jatuh akan mengejarmu. Jangan khawatir, Yun Xiao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya tahu apa yang saya lakukan. Melihat ekspresi acuh tak acuh Yun Xiao, Hakim tidak tahu apakah dia telah mengingatnya, dia tidak bisa menahan kekhawatiran, berulang kali mengingatkannya beberapa kali, dan tanpa daya berkata, jika benar-benar tidak ada cara lain, 15.000 meter kubik tidak apa-apa, aku akan pergi dan membelinya untuk Tuan Li. Jangan khawatir, kata Yun Xiao dengan senyum hangat, saya tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah, karena Kimo sudah pergi, ayo pergi dan lihat konvensinya. Wasit sedikit lega dan berkata, baiklah, saya akan pergi dengan Anda, tuanku, kebetulan aku juga mencari beberapa bahan untuk memperbaiki 12 iblis ilahi. Iblis ilahi rusak parah dalam pertempuran suku Kun, mungkin akan memakan waktu beberapa tahun untuk memperbaikinya. Namun, bagi iblis, umur mereka jauh lebih lama daripada ras lain di ranah seni bela diri surgawi, beberapa tahun hanya sekejap mata bagi mereka. Selanjutnya, Yun Xiao dan Xiao Hong berjalan-jalan di sekitar kota bintang jatuh, ditemani oleh Hakim. Dia belum pernah melihat sebagian besar dari mereka sebelumnya, dan mereka seharusnya menjadi spesialisasi dunia iblis, tapi, nilai barangnya tidak tinggi. Dan Yun Xiao terlalu malas untuk mengumpulkannya, dia hanya membeli beberapa ketika dia sesekali melihat sesuatu yang menarik. Dia hanya mengumpulkan banyak slip jade, tidak peduli apakah itu pengantar lanskap, kekuatan magis,
teknik kultivasi, atau informasi lainnya, dia akan membeli semua slip giok yang dilihatnya. Jika dia membawa hal-hal ini kembali ke alam seni bela diri surgawi, itu akan menjadi informasi tangan pertama tentang alam iblis. Meski begitu, setelah berjalan-jalan selama beberapa hari, dia hanya mengonsumsi 2 potong batu esensi iblis kelas atas. Yun Xiao akhirnya menyadari nilai batu vitalitas iblis kelas tertinggi. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa batu esensi iblis kelas atas begitu berharga bukan karena langka, tetapi karena mereka mengkonsumsinya banyak. Kultivasi ras iblis terutama untuk menyerap ki iblis, bahkan jika mereka melahap iblis tingkat rendah, itu hanya untuk mengambil ki iblis pihak lain sebagai milik mereka. Namun, terlepas dari apakah dia bermeditasi atau langsung melahapnya, tingkat konversinya tidak tinggi. Namun, jika dia melahapnya, karena jumlahnya yang besar, bahkan jika tingkat konversinya tidak tinggi, dia masih bisa mendapatkan peningkatan yang signifikan. Dengan demikian, melahap masih merupakan metode kultivasi utama untuk ras iblis. Ini juga menentukan aturan bertahan hidup yang luar biasa kejam di antara iblis. Dan batu esensi iblis adalah bahan baku yang sangat berharga selain keduanya, itu memiliki tingkat konversi lebih dari setengahnya, sehingga membuat orang-orang ras iblis terburu-buru seperti bebek. Bagaimanapun, kekuatan adalah modal untuk bertahan hidup di dunia iblis. Meskipun tidak banyak batu vitalitas iblis ditambang, mereka tidak berharga sejauh ini. Kuncinya adalah bahwa sejumlah besar iblis telah mencerna mereka sendiri. Bersambung.